Selamat malam teman-teman semua, Sobat Tebak Pengalaman. Udah lama ya kita tidak ngobrol-ngobrol, dan kali ini spesial karena saya akan ditemani oleh salah satu rekan saya yang saat ini sedang menjalani pendidikan master double degree, Mas Yusuf. Selamat malam, Mas. Halo Mas, selamat malam. Malam. Jadi di sini masih perbedaannya berapa jam nih, Mas? Indonesia sama Prancis? Kalau sekarang perbedaannya 6 jam. Pas saya nyampe di sini bulan lalu masih 5 jam. Oh, jadi ada perbedaan waktu ketika berbeda musim gitu ya, Mas? Iya, benar. Okay. Geser. Nah, Mas, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan, ini kayak aku mau kasih Mas pilihan gitu, pilihan pernyataan A atau pernyataan B gitu, yang paling sesuai dengan Mas Yusuf gitu ya. Boleh. Boleh dicoba. Pernyataan pertama, itu Mas lebih pilih gunung atau pantai, Mas? Gunung. Masnya lebih suka dikenal sebagai akademisi bidang teknik atau sebagai pengusaha di bidang penerbangan, Mas? Nah, ini agak susah. Akademisi. Mungkin yang terakhir ya, Mas, untuk pilihannya Indonesia atau Perancis, Mas? Indonesia, wah. Nasionalismenya tinggi sekali ya. Iya. Oke. Nah, jadi kita malam ini, Mas, akan ngobrol. Tadi udah saya notice di awal bahwa Mas Muhammad Yusuf Hakim ini yang telah menyelesaikan gitu ya, Mas, pendidikan masternya di Universitas Indonesia. Dan saat ini sedang double degree, istilah kerennya double degree gitu ya. Di salah satu universitas yang ada di Prancis. Nanti Mas Yusuf bisa menjelaskan. Nah, pengen tahu nih, Mas, gimana sih ceritanya Mas Yusuf bisa dapat double degree itu, gimana, Mas, ceritanya? Ceritanya waktu itu kan saya lulus S1 langsung masuk UI. Jadi saya lulus S1 itu 2019. Saya gap year 2 tahun. Jadi sebelum saya masuk sarjana, saya dulu sempat gap year 2 tahun karena saya harus ikut pendidikan di Garuda Maintenance Facility, tempat saya bekerja sebelumnya. Jadi setelah saya sarjana itu 2019, terus sebenarnya saya waktu itu pilihan saya bukan UI. Jujur saja, karena waktu itu saya S1-nya itu di kampus swasta di Tangerang. Terus sempat insecure juga ketika mau masuk di negeri gitu kan. Semua kan pasti kalau bilang, wah negeri susah dan sebagainya gitu. Itu juga sempat di hati saya juga sempat seperti itu, Mas. Tapi waktu itu manajer saya bilang, kamu saya izinkan studi master tapi kamu harus ngambilnya di negeri gitu. Oke. Jadi waktu itu kebetulan terus saya lihat ya udah yang terdekat mana waktu itu ada UNJ, terus ada UGM juga ada di Jakarta walaupun mungkin kelas karyawan gitu. Terus ada ITS gitu. Saya jujur belum sempat kepikiran ke UI kan waktu itu. Udah lolos di Trisakti sama Mercu Buana. Jadi kalau dari tempat saya tinggal di Tangerang itu kan yang terdekat swasta itu Trisakti sama Mercu Buana. Terus manajer saya bilang coba yang negeri. Akhirnya saya riset ke beberapa kampus termasuk ITS, UGM. UNJ saya belum sempat riset. Terus waktu itu kebetulan ternyata ada teman saya, rekan kerja saya juga, dia sedang menyelesaikan tesis di UI. Terus beliau cerita ke saya, kenapa nggak nyoba UI gitu. Terus di situ baru saya langsung, jujur saya orang Kediri tapi udah lama di Tangerang, hampir 5 tahun lebih. Terus habis itu tapi saya belum pernah ke UI gitu kan. Bahkan tahu di mana UI aja belum pernah saya. Akhirnya ketika rekan saya bilang gitu, saya langsung nyari-nyari di web, terus langsung kepo. Akhirnya saya waktu itu langsung ke kampusnya, ternyata terus saya nanya-nanya,
ternyata lagi buka pendaftaran. Akhirnya saya mantap di UI, ikut tes. Waktu itu ada pengumuman, sebulan kemudian setelah tes saya lolos. Alhamdulillah, terus saya ngabarin manajer di tempat saya bekerja. Terus akhirnya baru tuh setuju, akhirnya pola kerja saya dirubah dan sebagainya. Intinya menyesuaikan kampus ya. Dan untungnya tempat saya bekerja itu kita diperbolehkan gitu buat kuliah gitu. Buat kuliah lagi boleh gitu. Akhirnya saya kuliah semester 1. Saya semester 1 di UI masih kepo dengan beasiswa gitu. Kedua udah mendekati ujian semester. Ada salah satu profesor saya ngirim ke WA group. Jadi kan sekarang kan kelasnya online apa-apa lewat WA group, apa-apa WA group gitu. Terus saya follow up, ternyata ada UI kerjasama dengan Erasmus waktu itu. Terus saya lihat, oh ada juga nih yang di bagian saya di teknik industri waktu itu. Jadi Erasmus itu menawarkan agreement ke beberapa kampus rekanan yang memang udah kerjasama gitu buat ikut program Joint Master Degree namanya. Jadi kalau UI itu dianggap Erasmus itu sebagai host university gitu. Terus nanti rekanan university-nya atau university partnernya itu nanti di Perancis. Kebetulan saya waktu itu langsung follow up ke profesor tersebut. Terus beliau langsung nanggapin juga, kebetulan orangnya juga asik. Terus yaudah silahkan kamu kalau mau apply gitu. Akhirnya saya setelah nanya-nanya, sebenarnya saya juga bingung nih. Ini nanti status saya di UI seperti apa? Saya tetap harus menyelesaikan kewajiban saya semester 3 dan 4 atau bagaimana? Setelah diskusi panjang akhirnya jelas. Udah tuh saya langsung apply. Setelah apply itu prosesnya proses dari awal sampai saya diterima itu sekitar 3 bulan lah ya. Ada 2 tes yang harus saya jalani, termasuk beberapa langkah-langkah yang diisyaratkan dari kampus rekanan itu. Udah setelah itu ketika saya diterima, terus saya preparation visa dan berkas-berkas lainnya. Jadi status saya di UI itu udah selesai, cuman saya masih punya hutang 2 di UI. Pertama publikasi ilmiah itu saya harus ngikut di host university, berarti saya harus menyelesaikannya lewat salah satu dosen saya di UI. Terus kedua tesis, namun tesis saya dilaksanakan di sini, jadi nanti risetnya di sini. Jadi saya UI udah selesai, tinggal di kampus yang sekarang yang di Prancis. Tepatnya saya sekarang di kota Nantes, itu di INT Atlantik. Bagaimana sih tahapan-tahapan yang dilalui gitu? Atau kita tuh harus punya social project seperti ini, atau kita tuh harus sudah punya pengalaman seperti ini. Secara akademis harus begini-begini. Nah, mungkin Mas bisa menjelaskan gitu. Karena menurut saya juga Erasmus salah satu beasiswa yang seksi gitu untuk para akademisi melanjutkan pendidikannya. Ya, oke. Agak panjang juga ya. Saya sampai lupa tuh. Jadi yang pertama memang benar kalau scholarship hunter ya, bisa disebutnya scholarship hunter itu kita emang orangnya harus apa sih? Kadang kan pemberi beasiswa itu ketika dia ngasih pengumuman gitu, kita yang aktif gitu. Kita nanya-nanya, termasuk ke salah satu dosen yang memang kalau di case saya itu saya jelaskan dulu. Jadi saya itu ikutnya Erasmus International Credit Mobility. Jadi Erasmus itu ada 2 yang saya tahu itu seperti rekan saya di sini juga ada, tapi dia itu ikutnya Erasmus Mundus Joint Master Degree. Jadi dia nanti kuliah tahun pertama dan tahun kedua itu dia full di Prancis, tapi dia nanti bukan full di Prancis, full di Eropa, tapi nanti dia kuliahnya di 3 negara berbeda, tapi dapat 1 gelar. Mungkin Mas juga udah pernah dengar ya? Iya Mas. Atau baru dengar, jangan-jangan? Sebagian sudah saya dengar, cuman mungkin biar lebih afdol gitu, dengan penerima manfaatnya langsung. Iya. Nah, ketika program yang saya ambil itu Erasmus Plus juga, tapi saya dengan nama International Credit Mobility, salah satunya yang saya ambil itu. Jadi saya itu di bawah konsorsiumnya FISEM. FISEM itu French Indonesian
Friends Indonesia Consortium in Engineering and Management. Jadi saya di bawahnya naungan VISEM itu, dia kerjasama dengan Indonesia. Insya Allah tahun terakhir itu tahun depan. Jadi saya udah mendekati tahun terakhir agreement gitu. Istilahnya udah bener-bener beruntung gitu lah ya, karena terakhir itu tahun depan gitu. Nah setelah itu, jadi emang kalau beasiswa itu harus kita yang kepo, kita harus yang nyari tahu beasiswa ini cocok nggak sih sama kita, terus apa aja syaratnya gitu. Kalau dibilang Erasmus beasiswa yang termasuk dalam tanda kutip seksi, memang benar, karena selain LPDP kalau di Indonesia yang terkenal itu emang Erasmus ya. Mungkin ada beberapa beasiswa lain yang teman-teman juga udah tahu gitu. Cuma salah satunya Erasmus itu yang emang kompetisinya agak ketat gitu. Jadi waktu itu saya juga preparation-nya itu saya terbantu karena saya sebelumnya sudah pernah riset mengenai LPDP dan sebagainya ya, termasuk ke beasiswa Korea, beasiswa Jepang gitu, saya pernah riset. Jadi sebenarnya sebelum saya masuk S2 di UI, itu berkas-berkas itu sebenarnya saya udah siap. Dari sebelum saya lulus S1 itu, saya udah siap-siap berkas-berkas gitu. Nah ketika saya lulus S1, karena beasiswa yang saya tuju itu nggak hanya LPDP, jadi saya waktu itu sempat terjemahin ijazah, akte, transkrip nilai saya S1, itu udah saya terjemahin dulu ke bahasa Inggris, karena rata-rata ketika kita harus apply beasiswa itu dokumen itu yang biasanya kita suka bermasalah itu di dokumen gitu. Jadi orang-orang itu bermasalahnya bukan karena dokumen gitu, karena ketika kita terjemahkan atau apa itu kan butuh waktu juga tuh Mas, nggak cuma sehari 2 hari gitu. Jadi intinya lebih ke arah persiapan dokumen-dokumen itu. Terus juga yang nggak bisa instan itu menurut saya persiapan bahasa gitu, karena bahasa itu salah satu yang paling mutlak dipersiapkan, karena ketika kita ingin apply beasiswa, bahkan LPDP aja yang notabene beasiswa dari pemerintah, ada persiapan bahasa juga kan, harus TOEFL atau TOEIC atau IELTS seberapa gitu. Jadi yang paling utama itu sih menurut saya dokumen-dokumen gitu, termasuk juga waktu itu saya juga diisyaratkan untuk bikin project gitu. Jadi sebelum kita apply itu kita harus tahu plan project kita ke depan ketika kita diterima itu seperti apa gitu. Kebetulan saya itu kan di teknik industri, tapi di UI itu saya sebenarnya di fokusnya di desain dan manajemen sistem. Cuman ketika saya tahu bahwa Erasmus ini teknik industrinya yang cocok itu di sini adanya supply chain dan logistik, saya juga agak bingung tuh Mas. Jadi waktu itu plan saya ke depan seperti apa sih gitu. Terus akhirnya setelah itu saya sempat mikir-mikir, setelah saya pikirkan matang, akhirnya saya berencana, karena kita tahu sendiri ya, di Indonesia kan banyak hutan dan sebagainya gitu. Terus kita udah tahu juga pemerintah juga saat ini sedang menggalakkan pembangunan desa-desa tertinggal, salah satunya hutan. Bahkan kita juga tahu sendiri kalau ibu kota mau pindah gitu kan. Nah salah satunya yang diperlukan tuh menurut saya, oh iya nih, berarti kita perlu rantai pasok dan logistik itu yang lebih bagus, terus juga jangan lupa dengan rantai pasok yang bagus itu belum tentu rantai pasoknya hijau gitu. Jadi lebih ke supply chain kita diperbaiki gitu, karena nantinya dengan adanya pembangunan pasti kan ada perubahan ekosistem dan sebagainya, itu juga harus dipikirkan. Itu saya presentasiin juga ketika saya tes pertama. Jadi tes pertama itu saya dengan Erasmusnya, terus tes kedua dengan kampus. Jadi ketika saya lolos Erasmus, otomatis kampus saya juga harus lolos kan. Kalau kampus nggak lolos berarti Erasmus saya gagal juga gitu. Jadi waktu yang pertama itu saya lebih ke arah presentasi bagaimana supply chain di Indonesia itu bagus gitu. Jadi bukan hanya supply chain yang advance doang, tapi juga lebih ke arah supply chain yang hijau dan berkelanjutan seperti itu. Itu yang saya presentasikan. Jadi menurut saya plan project kita ketika mengambil beasiswa itu harus jelas, terus juga jangan terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang nanti juga itu berpengaruh ke pemberi beasiswanya juga, seperti itu.
Jadi intinya lebih ke arah persiapan dokumen, terus juga plan project kita ke depannya seperti apa gitu. Kita harus bisa meyakinkan kepada pemberi beasiswa seperti itu. Karena dari UI yang terpilih dari angkatan saya cuma 2 orang dari beberapa orang yang mendaftar. Iya, gitu Mas. Oke, jadi highlight poinnya adalah dipersiapkan dokumen-dokumennya sedetail-detail mungkin, terutama untuk penerjemahan, karena biasanya dokumen yang diperlukan itu dalam bahasa asing gitu ya, bahasa Inggris. Terus juga dipersiapkan alasan gitu mungkin ya Mas. Iya benar. Apa yang ingin dipelajari dan bagaimana itu relevansinya dengan negara atau dengan si pemberi manfaat beasiswa itu. Benar. Nah, terus jangan lupa juga ini apa namanya, motivation letter. Motivation letter. Recommendation letter juga. Kalau motivation letter kan termasuk tadi Mas yang tentang plan project. Ya, tapi recommendation letter itu juga penting gitu. Jadi bisa dari dosen kita S1, bisa dari kita tempat kita bekerja, atau kita di S2 seperti case saya. Gitu. Nah, karena Mas tadi sudah menyenggol dikit gitu ya, bahasan tentang recommendation letter, saya juga sempat membaca beberapa sumber gitu Mas. Sebenarnya yang baik itu kita gunain recommendation letter template atau recommendation letter yang spesifik gitu Mas. Dalam artian kalau template misalnya satu recommendation letter kita gunain nih buat daftar LPDP, buat daftar Erasmus. Gak apa lah ya sebut merek. Atau recommendation letter yang spesifik. Benar-benar dijelasin tuh bahwa si Diki ingin mendaftar beasiswa ini sespesifik itu. Nah, sebaiknya berdasarkan pengalamannya Mas Yusuf, baiknya bagaimana Mas? Jadi waktu itu saya awalnya recommendation letter itu saya cuma punya satu. Waktu itu dari template kan. Jujur sama kayak mungkin yang Mas tahu ya. Saya waktu itu punya satu recommendation letter itu dari template saja. Terus kemudian karena recommendation letter saya ada 3. Jadi yang pertama dosen saya S1, terus yang kedua itu dosen saya S1 tapi dia di bagian lab. Terus yang ketiga ini dia dari manajer saya. Akhirnya di situ saya memberi beberapa opsi kepada dosen saya. Ibu atau bapak mau bikin recommendation letter buat saya atau saya membuatkan, saya gitu. Terus mungkin dengan kesibukan mereka, dengan kesibukan beliau yang saya tahu mereka juga mungkin sedang ada urusan yang nggak bisa dijelaskan. Terus akhirnya ya udah kamu bikin, nanti saya yang sign tapi saya juga cek, kata beliau begitu. Terus setelah saya cek dari beberapa contohnya juga, kita kan sekarang gampang nih bisa lihat YouTube dan sebagainya kan ya, kalau recommendation letter yang bagus seperti apa sebenarnya di blog, di YouTube gitu. Kalau malas baca di blog bisa lihat di YouTube gitu ya, itu udah banyak gitu. Tapi setelah saya pelajari itu, recommendation letter yang bagus itu memang harus disesuaikan dengan tujuan kita, terus juga lebih ke personal kita, dan pastikan juga recommendation letter itu diberikan memang kepada orang yang benar-benar tahu kita gitu, keseharian kita tahu, terus juga seperti apa dia tahu. Itu karena bakalan nanti ditelepon juga dari pemberi beasiswa, jadi dikonfirmasi seperti itu. Jadi sebenarnya recommendation letter yang bagus itu mungkin template juga bagus. Jujur ketika kita apply beasiswa, saya juga bakalan ngelakuin recommendation letter, tinggal ganti judul aja, tinggal ganti nama projectnya atau nama kampus tujuan aja ya, mungkin saya juga bakalan seperti itu. Tapi ketika saya lolos kemarin itu, saya benar-benar banyak modifikasi di tujuan saya seperti apa, terus kira-kira poin-poin yang patut saya munculkan seperti apa, itu saya benar-benar banyak yang saya modifikasi gitu. Cuman memang sebagian saya juga ambil dari internet, comot sana sini gitu. Cuman banyak yang memang saya rubah gitu Mas. Mantap. Jadi ATM lah ya Mas. Ambil, tiru, modifikasi. Oke. Benar. Ini terbebas juga dari plagiarisme ya Mas, plagiarisme. Benar. Anyway, karena Masnya udah, ini kita terkoneksi antar negara gitu ya Mas, karena Masnya
sudah langsung merasakan gitu atmosfer belajar di negara orang, di negeri orang. Ini ada nggak sih Mas satu hal yang mungkin menurut Mas, wah ini keren nih bisa diadopsi nih di negara kita gitu. Entah itu kebiasaan mereka atau cara pola belajar di sana dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bisa diadopsi gitu. Dalam beberapa bulan Mas sudah berada di Prancis ini. Oke. Jadi saya sekarang kan udah pas nih 2 bulan nih Mas ya di sini. Saya waktu itu berangkat September awal, antara tanggal 2 kalau nggak salah ya. Ini udah pas nih saya 2 bulan di sini. Jadi sebelumnya saya itu udah pernah ke Eropa sebelumnya. Mungkin Mas juga tahu di Instagram saya atau sebagainya ada postingan saya yang ke Eropa. Waktu itu saya ke Amsterdam, terus juga ke Jerman, terus ke Belgia juga. Nah sekarang benar-benar lama kan di sini nih ya, di Prancis gitu. Kalau untuk kegiatan sekarang saya bagi 2, kegiatan akademis dan non akademis ya. Saya bicarakan ke kegiatan akademis dulu. Jadi kalau akademis itu awal-awal saya kuliah di sini itu mungkin kalau dibilang kaget atau culture shock atau sebagainya mungkin bisa dibilang kayak gitu. Tapi awalnya yang buat saya kaget itu mungkin karena pertama kelas saya di sini kan udah full offline. Jadi kita tuh di sini udah full offline gitu Mas. Terus juga udah tatap muka sama dosen dan sebagainya, kegiatan udah benar-benar dilakuin in person. Itu kalau di sini itu dari segi akademis itu yang bikin saya kaget itu kalau kita di Indonesia misalkan 1 semester itu kita kan tahu nih berapa matkul yang bakalan kita ambil. Dan itu setiap hari kan pasti beda-beda matkul ya, dari Senin sampai Jumat itu yang kita kuliah beda-beda matkul, bahkan dalam 1 hari aja mungkin pagi kita belajar apa, terus siangnya beda dosen, beda matkul. Kalau di sini kita misalkan ada 1 matkul itu diselesaikan dulu Mas, jadi benar-benar sampai habis matkulnya. Kadang saya sampai 3 hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu belajar 1 matkul doang, 3 hari berturut-turut. Terus juga kayak gitu, itu yang bikin saya kaget. Terus kedua, cara ngajar dosen, interaksi dengan mahasiswa itu beda banget. Kalau di kita itu kan mungkin terbiasa dengan yang saya alami ya, nggak tahu dengan kampus yang lain atau sebagainya. Kita biasanya dosen menjelaskan, terus kita ngamati dulu, diem mendengarkan, baru ketika dibuka sesi pertanyaan atau diskusi baru kita menimpali, menanggapi gitu ya. Kalau di sini enggak, jadi dosen menjelaskan, teman saya udah nanya, ini kok gini gitu, terus ini harusnya gini, kenapa saya begini gitu. Jadi kayak udah komunikasi 2 arah terus gitu antara mahasiswa dan dosen gitu. Itu yang sempat bikin saya kaget sih. Jadi kayak justru ketika kita diem, itu dosennya malah nanya, kamu kenapa diem? Kamu nggak ngerti atau kamu sudah paham? Malu bertanya, iya, jadi malah gitu dosennya. Itu yang bikin saya kaget gitu. Kalau akademis ya lebih ke arah kayak gitu sih Mas, yang menurut saya berarti di Indonesia tuh lebih diterapkan bagaimana bisa komunikasi 2 arah, tapi tetap juga karena kita orang Indonesia juga mungkin harus minta permisi dulu atau izin dulu gitu. Kalau di sini nggak, langsung nimpali gitu aja gitu. Nyablak gitu aja ya Mas. Gitu. Terus juga benar-benar. Menarik sekali perbincangan kita ini. Nggak berasa gitu ya Mas. Emang kalau kita berdiskusi atau berbicara tentang keilmuan, pengalaman yang baik, yang positif, ini nggak berasa gitu. Waktu cepat banget jalannya. Dan tiba di sebelum kita tutup gitu, biasanya Mas di dialog tabung pengalaman ini kita sebutnya, itu kita minta buat yang berbagi kisah tabung pengalamannya, mungkin ada 1 kalimat motivasi atau kalimat prinsip gitu yang menjadi penyemangat Mas Yusuf sampai menjadi Mas Yusuf seperti ini. Boleh dibagikan ke bosku sekalian gitu, mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kedepannya gitu. Silakan, boleh Mas Yusuf. Oke. Setelah saya
melalang buana gitu ya sampai ke Perancis ini. Ujung-ujungnya menurut saya sebenarnya sesuatu yang kita suka itu belum tentu baik buat kita ya. Tapi ketika sesuatu yang buruk itu juga maksudnya dalam artian menurut kita buruk, itu juga belum tentu buruk buat kita gitu. Ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, hendaknya kita tuh kepo dan berusaha dulu gitu. Jadi menurut saya kayak gitu. Keren, Masuk keren. saya ketika mau masuk UI juga waktu itu kan kepo dulu ya. Keren banget Mas. Terima kasih telah berkenan untuk berbagi pengalamannya dengan bosku sekalian. Semoga kisahnya bisa dijadikan pelajaran, menjadi inspirasi dan menjadi hal yang bermanfaat untuk kebaikan-kebaikan seterusnya. Terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih bosku. Dan ini akhir sesi dialog tabung pengalaman. Sehat-sehat selalu Mas. Amin. Ditunggu Mas di Prancis. Siap, amin. Oke.